Selamat pagi anak-anak. Jadi di pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran Matematika Peminatan. Ya, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi mengenai aplikasi turunan, yaitu menentukan titik belok dari fungsi trigonometri. Untuk menghitung titik belok, kita gunakan turunan kedua. Ya, jadi untuk jelasnya kita akan bahas pada contoh soal berikut. Tentukan titik belok dari fungsi trigonometri berikut. Diberikan fungsi fx-nya yaitu cos x plus 2 pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Langkah yang pertama, kita akan menggunakan turunan kedua untuk menghitung nilai x. Ya, jadi langkah yang pertama, kita gunakan turunan kedua, jadi turunan kedua sama dengan 0. Ini syarat untuk menentukan titik belok. Ya. F aksen X, kita cari dulu turunan pertama. Sebelum mencari turunan kedua, cari dulu turunan pertama dari soal ya. Jadi turunan dari cos itu adalah min sin X. Turunan dari konstanta 2 ini 0, jadi nggak usah ditulis di sini. Kemudian turunan keduanya, turunkan lagi sekali turunan pertama ini ya. Jadi turunan sin adalah cos, membawa min, ingat minnya ditulis. Ya, ini turunan kedua. Jadi, min cos X, turunan kedua sama dengan 0. Ya, sesuai syarat ini, jadi turunan kedua sama dengan 0. Kita mencari X-nya. Cos X sama dengan 0 dibagi min ya 0. Sudut berapakah yang nilai cos-nya itu 0? Jadi, sudut 90 derajat. Lagi satu, sudut 270 derajat. Ya, karena ini dia intervalnya dalam bentuk pi, jadikan pi. 90 derajat itu adalah setengah pi. Ingat ya, 1 pi itu 180 derajat. Kemudian 270 derajat adalah 3 per 2 pi. Ini kita sudah ketemu nilai X-nya. Sudah? Kemudian kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua, cari nilai Y. Jadi nilai X ini masukkan ke soal kembali, cari nilai Y-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Soalnya itu adalah fx sama dengan cos x plus 2. Oke, tadi kita ketemu nilai x-nya ada 2. F kurung setengah pi atau 90 derajat. Dalam penghitungan boleh kembali masuk ke derajat ya. Jadi setiap x diganti dengan 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Sehingga di sini ketemu hasilnya 2. Ya. Kemudian titik beloknya x, y. X-nya tadi kita kembalikan ke pi. Setengah pi, y-nya 2. Kemudian kalau f-nya diganti dengan 270 derajat. Berarti cos 270 derajat plus 2. Jadi dia 0 plus 2. Sama 2 hasilnya ya. Jadi titik beloknya 3 per 2 pi, 2. Jadi titik belok yang kita peroleh itu adalah setengah pi, 2 dan 3 per 2 pi, 2. Oke, ini dia ya. Jadi ulangi lagi sekali. Untuk menentukan titik belok, kita menggunakan turunan kedua. Turunan kedua sama dengan 0. Ya, pada langkah yang pertama, hitung nilai X-nya. Kalau dia intervalnya dalam bentuk pi, sesuaikan. Jadi nilai X-nya nanti pi. Kecuali ketika masuk ke penghitungan, silakan kembali ke bentuk derajat. Ya, kalau kalian masih bingung dalam penghitungan, silakan kembalikan dalam bentuk derajat. Kemudian, langkah yang kedua, substitusi nilai X ke soal awal. Jadi kita menghitung nilai Y atau kita menghitung nilai Fx. Sehingga kita peroleh ini hasilnya ya. Oke, karena intervalnya dalam bentuk pi, jadi di X-nya ini kembalikan dalam bentuk pi dia. Sehingga jawaban terakhir dalam bentuk pi. Setengah pi, 2 dan 3 per 2 pi, 2. Jadi ada 2 titik belok. Ya,
Kemudian yang lagi satu perlu diingat, perhatikan interval ini ya. Nanti sesuaikan nilai X-nya, apakah nilai X-nya itu memenuhi di interval ini. Tidak semua soal nanti intervalnya di sini 2pi terakhirnya ya. Bisa dia pi, bisa dia 3/2pi. Jadi sesuaikan. Cocokkan nilai X-nya yang mana memenuhi ke interval ini. Ya. Kalau sudah memahami contoh soal yang kita bahas, silakan kalian lanjut kerjakan latihan soal berikut. Seperti biasa, silakan dikerjakan, kemudian upload di Google Classroom kalian. Ya. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian dan selamat pagi.